Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang fungsi kuadrat. Ada yang tahu gak nih sebelumnya fungsi kuadrat itu apa? Nggak tahu. Oke. Mungkin boleh dicari tahu dulu. Sekalian saya hari ini mau ngabsen dulu. Yang kelihatan dulu nih di layar saya ada Mahfira Khairani, Hadir. Alivia Salva Nabila, Hadir, Bu. Reno Hoerudin Mufid. Oke. Arif Wiranata. Mungkin jaringan. Iya. Nadia Hanifah Sidik. Hadir, Bu. Fatima Azahra. Hadir, Bu. Azahra Nur Sadlika. Hadir. Mei Siva Putri. Hadir. Afifah Azahra. Hadir, Bu. Oke. Nah, jadi fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dan secara umum, fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum seperti berikut, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak sama dengan 0, dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b adalah koefisien, dan c adalah konstanta. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Nah, jadi yang merupakan fungsi kuadrat itu adalah nomor 1, 3, sama 5. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada X kuadrat. Iya, betul. Salah satunya itu. Makasih, Mahfira. Kita lanjut ya. Nah, grafik fungsi kuadrat. Jadi, jika A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Terus, jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Terus, koordinat titik puncak. Sumbu simetrinya itu ada X sama dengan XP. Nilai maksimum atau minimumnya yaitu ada Y sama dengan YP. Nah, di sini fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah ac mempunyai titik puncak atau titik balik dengan rumus min b per 2a, min d per 4a, di mana xp itu adalah min b per 2a dan yp adalah minus d per 4a. Sifat kurva parabola berdasarkan koefisien A, yaitu ada 2. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik baliknya minimum, sehingga dia mempunyai nilai minimum. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum, dan dia punya nilai maksimum. Nah, berdasarkan nilai koefisien B, yaitu ada untuk A dan B bertanda sama, A lebih dari 0 atau B lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Terus, untuk A dan B berlainan tanda, seperti A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0 atau kebalikannya, maka sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y. Berdasarkan nilai koefisien C, yaitu yang pertama, jika C-nya lebih dari 0, maka grafik parabola memotong di sumbu Y positif. Dan jika C-nya kurang dari 0, maka grafik parabolanya memotong di sumbu Y negatif. Berdasarkan nilai diskriminan, atau D sama dengan B kuadrat min 4AC,
Seperti ini, jika D-nya lebih dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berlainan. Jika D-nya sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar. Jika D-nya kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real. Nah, parabola tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Yang pertama, untuk D kurang dari 0, A lebih dari 0, parabola akan selalu berada di atas sumbu X atau disebut definite positif. Dan untuk D kurang dari 0, A kurang dari 0, maka parabola akan selalu berada di bawah sumbu X atau disebut definite negatif. Nih, menyusun fungsi kuadrat. Apabila memotong di sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka rumus yang berlaku adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Yang kedua, apabila titik puncak XP, YP, maka rumus yang berlaku Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Yang ketiga, apabila menyinggung sumbu X di X1,0, maka rumus yang berlaku adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 kuadrat. Paham kan ya teman-teman semua? Semoga paham. Nah, Iya, paham. hubungan, alhamdulillah, semoga paham terus. Oke. Hubungan garis dengan parabola. Nah, berdasarkan diskriminan atau B kuadrat min 4AC, kedudukan garis terhadap parabola dibagi menjadi 3, yaitu D lebih dari 0, artinya garis akan memotong parabola di 2 titik. Yang kedua, D sama dengan 0, artinya garis memotong parabola di 1 titik atau menyinggung. Yang ketiga, D kurang dari 0, artinya garis tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Nah, contoh soal nih. Nih nomor 1. Ada yang paham nggak nih? Atau ada yang mau ngejelasin? Boleh? Siapa nih yang on cam? Makfira tadi. Boleh dijelasin. Iya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok. Ya kan, jadi nomor 1 itu Fx sama dengan 4x kuadrat plus 3x plus 8. Nah, pertanyaannya itu hitunglah nilai A plus 2B plus 3C. Jadi kan berarti nyari ABC-nya. Nah, terus habis itu pakai faktorisasi mungkin. Pemfaktoran. Benar nggak? Ini dong, kan dia cuman disuruh hitung nilai A ditambah 2B ditambah 3C. Nah, di fungsi ini kan udah kelihatan. Yang A-nya berarti 4, yang B-nya 3, yang C-nya 8. Nah, kita tinggal masukin deh. A-nya 4, ditambah 2, kan B-nya 3, berarti 2 kali 3. Ditambah 3 dikali 8, berarti 4 ditambah 6 ditambah 24, hasilnya 34. Kayak gitu. Terus yang nomor 2, nih, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Tentukan sumbu simetrinya. Ada yang mau ngejelasin? Fatimah Zahra mungkin? Iya, Bu.
izin menjelaskan ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Jadi kan nomor 2 itu yang ditanya tentukan sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Nah, tinggal masukin aja, Bu, nilai B sama A-nya. Iya. X sama dengan min 4 per 2 min 4 per 2X kuadrat. Nah, ketemu deh, Bu, hasilnya. X sama dengan min 4 per 4, sama dengan min 1. Alhamdulillah, berarti insya Allah kalau satu temennya paham, semoga teman yang lainnya juga bisa paham di materi ini. Ada yang mau bertanya atau gimana? Atau cukup? Cukup. Cukup, Oke. Bu. Cukup, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian terus semangat belajarnya dan tetap jaga prokes selalu, oke? Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat terus, Ibu. Terima kasih, kalian juga sehat-sehat selalu.